Halo Sobat Telset, kembali lagi di Tekno Update bersama gue Noval. Di Tekno Update, gue akan menyajikan informasi berita-berita yang paling menarik di telset.id sepanjang minggu ini. Kira-kira berita apa aja yang menarik di minggu ini? Tonton terus sampai habis videonya ya Sob. Oke, berita yang pertama adalah Bukalapak resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Berita pertama ini datang dari unicorn Indonesia, yakni Bukalapak. Bukalapak menjadi startup unicorn pertama di Indonesia yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Bukalapak atau PT Bukalapak.com Tbk melakukan penawaran saham umum perdana atau IPO dengan kode ticker atau saham BUKA. Di Bursa Efek Indonesia, Bukalapak melepas 25% saham ke publik dengan harga penawaran saham adalah Rp750 sampai Rp850 per lembar saham. Penawaran awal dari saham Bukalapak akan dilakukan pada 9 Juli sampai 19 Juli 2021. Catat nih ya. Selanjutnya, tanggal efektif pelaksanaan IPO ditetapkan di tanggal 26 Juli 2021. Lalu masa penawaran umum perdana saham akan dilakukan pada tanggal 28 Juli hingga 30 Juli 2021. Sementara, pencatatan perdana akan dilakukan pada tanggal 6 Agustus mendatang. Nah, kira-kira Sob, lo tertarik nggak nih beli sahamnya Bukalapak? Nanti dijawab di kolom komentar ya. Berikutnya, berita datang dari dua brand besar yakni Oppo dan Vivo. Ada rumor bahwa Oppo sama Vivo ini akan merilis tablet tahun ini. Benar nggak tuh ya? Rumor ini berasal dari akun digital chat station di Weibo beberapa waktu lalu. Akun tersebut mengatakan bahwa pabrikan ponsel yang sejatinya masih bernaung dalam satu grup ini akan segera merilis tablet pertama mereka di tahun 2021 ini. Cuitannya kira-kira begini nih dari digital chat station. Dia bilang ada 2 tablet di pabrik biru dan 1 di pabrik hijau. Perlu waktu untuk Origin OS untuk pet dan Color S untuk pet yang kuat. Dari cuitannya ini atau dari postingannya ini muncul dugaan nih kalau pabrik hijau yang dimaksud adalah Oppo dan pabrik biru yang dimaksud itu adalah Vivo. Apalagi Oppo kan memakai Color OS sebagai sistem operasinya, sedangkan Vivo itu sistem operasinya Origin OS. Jadi semakin kuat nih rumornya bahwa sebenarnya maksud postingan digital chat station ini adalah Oppo akan merilis 1 tablet dan Vivo 2 tablet tahun ini. Apakah benar beritanya? Kita tunggu aja ya, karena masih ada beberapa bulan hingga akhir tahun. Kira-kira Oppo sama Vivo beneran nggak nih merilis tablet baru di tahun ini? Berita ketiga adalah Oppo Reno 6 tiba di Indonesia. Berita ketiga masih seputar dengan smartphone Oppo. Pekan lalu Oppo resmi menghadirkan seri Reno terbaru di pasar Indonesia, yakni Oppo Reno 6. Smartphone ini membawa beberapa hal baru, walau secara spesifikasi Oppo Reno 6 masih sama dengan seri terdahulu. Secara spesifikasi, Oppo Reno 6 mengusung layar AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusinya Full HD dan mendukung refresh rate hingga 90 Hz. Dapur pacunya menggunakan prosesor Snapdragon 720G yang sama dengan seri terdahulu. Begitu juga pilihan RAM dan penyimpanan internal sebesar 8GB dan 128GB yang bisa diperluas dengan micro SD. Smartphone ini ditenagai oleh baterai berkapasitas 4310 mAh dan telah mendukung fast charging 50W. Hebatnya, Oppo itu menyertakan adaptor fast charging 65W dalam paket pembelian. Soal kamera, Oppo Reno 6 di Indonesia memiliki kamera depan 44 megapiksel. Sementara di bagian belakang, Oppo Reno 6 membawa kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel,
kamera makro 2 megapiksel, dan kamera mono 2 megapiksel. Nah, harganya nih pasti lo penasaran nih soal harganya nih. Oppo Reno 6 itu harganya mulai dari 5,1 jutaan dengan varian warna Aurora dan Stellar Black. Jadi tertarik nggak buat beli Oppo Reno 6? Berita keempat adalah FIFA 22 akan dirilis Oktober tahun ini. Berita ini pasti sangat menggembirakan bagi kamu yang suka game sepak bola. Karena Electronic Arts atau EA baru saja mengumumkan bahwa FIFA 22 akan dirilis pada Oktober 2021. Pada seri terbaru ini, FIFA 22 akan menghadirkan teknologi baru yang bernama Hypermotion. Dengan teknologi ini, permainan para pemain di FIFA 22 akan semakin realistis sehingga pengalaman game sepak bolanya semakin seru nih. Nah, buat waktu perilisan, rencananya game ini akan dirilis pada tanggal 1 Oktober 2021 untuk beberapa perangkat game. Pertama, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, dan Xbox Series S, lalu Google Stadia, dan juga PC yang tersedia melalui Steam serta Origin. Di FIFA 22 ini dijual juga dalam dua versi, yakni Standard Edition dan Ultimate Edition. Bedanya itu untuk Ultimate Edition para pemain akan mendapat fitur tambahan yakni Dual Entitlement. Fitur ini memungkinkan pemain yang membeli versi PS4 bisa langsung melakukan upgrade ke PS5. Selain itu, untuk pembeli FIFA 22 Ultimate Edition, kamu juga akan mendapatkan FUT Heroes Player sekitar 4.600 FIFA Point, Team of the Week 1 player, dan lain sebagainya. Nah, buat masing-masing yakni Standard dan Ultimate Edition itu harganya berbeda-beda. Pertama, Standard Edition dulu ya. Untuk Standard Edition FIFA 22 di perangkat PS4 dijual dengan harga 849.000. Untuk PS5 dijual dengan harga 1 juta, dan untuk PC dijual dengan harga 659.000. Lalu untuk versi Ultimate Edition FIFA 22, buat kamu yang beli untuk perangkat PS4 harganya itu 1.400.000. Harga itu juga sama ketika kamu membeli untuk PS5 karena sama-sama 1,4 juta. Nah, untuk kamu yang pengen beli Ultimate Edition di perangkat PC, harganya itu 999.000. Jadi harganya sekitar 800 sampai 1 jutaan lah. Tertarik nggak sob buat beli? Kalau tertarik sabar dulu, nunggu Oktober dulu ya sob. Berita kelima, Twitter hapus fitur Threads bulan depan. Berita kelima ini dari aplikasi microblogging Twitter. Pasti lo udah tahu tentang fitur Threads, fitur yang sepintas mirip Instastory di Instagram. Lo tahu nggak sob, bahwa mulai bulan depan atau bulan Agustus mendatang, Twitter akan menghapus fitur tersebut di platform mereka. Alasannya karena fitur itu jarang ada yang memakai atau jarang ada pengguna yang memakai fitur tersebut. Perlu diketahui kalau Threads itu baru dirilis pada November 2020. Artinya belum genap setahun dirilis. Dan ketika perilisan tahun lalu, itu udah dibully sama netizen atau pengguna Twitter. Alasannya karena mirip sekali dengan Instastory yang ada di Instagram. Jadi seperti berurutan, baru dirilis, terus dibully, terus jarang dipakai, sehingga dihapus oleh Twitter bulan depan. Nah, ketika dihapus, kira-kira bagaimana nasib fitur-fitur yang ada di Threads? Twitter mengatakan bahwa mereka akan bawa beberapa fitur yang ada di Threads untuk dipindahkan ke fitur Tweet Composer and Camera. Fiturnya itu adalah fitur stiker GIF, opsi pemformatan teks, dan kamera layar penuh. Jadi yang awalnya ada di Threads bakal pindah ke fitur Tweet Composer and Camera. Tujuannya agar pengguna lebih leluasa memposting tweetan di lini masa. Kata Twitter begini, segera kami akan menguji pembaruan pada Tweet Composer and Camera
untuk menggabungkan fitur dari penyusun feed seperti kamera layar penuh, opsi pemformatan teks, dan stiker GIF. Lalu, Twitter juga mengatakan bahwa belajar dari kasus feed ini, Twitter akan lebih ketat dalam mengembangkan fitur supaya tidak ada lagi kasus menghapuskan fitur seperti pada Threads. Mereka mengatakan sejumlah pembaruan seperti Threads bersifat spekulatif dan tidak akan berhasil. Itu sebabnya Twitter akan lebih ketat mengevaluasi apa yang berhasil dan tahu kapan harus melanjutkan dan fokus di tempat yang lain. Oke deh ya, biar nggak kelihatan pelin-pelan gitu Twitter. Terima ya. Oke deh, biar nggak kelihatan pelin-pelan ya sob. Oke, kita lanjut ke berita yang ke-6, yakni durasi rapat di Google Meet nggak lagi unlimited sob. Mulai bulan ini atau bulan Juli ini, Google Meet versi gratis hanya dapat dipakai untuk melakukan rapat online dengan durasi maksimal 60 menit saja per hari. Sebelumnya, memang ketika pandemi waktu itu tahun lalu, tepatnya bulan April 2020, Google Meet aksesnya itu unlimited dan gratis. Jadi ketika itu banyak orang yang melakukan rapat online dan belajar online Google Meet karena selain gratis, mereka juga bisa mengakses selama berjam-jam. Tujuannya itu memang bagus banget waktu itu. Tujuannya Google ingin membantu nih kepada masyarakat global supaya menjalani kerja online, kuliah online, dan juga kegiatan pertemuan online lain itu lebih maksimal dengan menggunakan Google Meet yang tidak ada batasan waktunya ketika itu. Nah, awalnya itu cuma sampai bulan September 2020 aja sob. Di akhir bulan September 2020, Google mengumumkan lagi nih kalau layanannya itu diperpanjang sampai dengan Maret 2021. Nah, di akhir Maret, Google Meet kembali mengumumkan kalau layanan Google Meet gratis versi unlimited tersebut tersedia hingga bulan Juni 2021. Nah, di akhir Juni ini Google tidak lagi memperpanjang, sehingga mulai Juli Google Meet versi gratis hanya bisa diakses maksimal 60 menit per hari. Oke, berita yang ketujuh atau berita yang terakhir adalah MediaTek umumkan chipset Helio G96 dan G88. Fokusnya di fotografi. Dua prosesor terbaru, yakni MediaTek Helio G96 dan Helio G88, baru saja diperkenalkan kepada publik. Keduanya tak cuma menjadi chipset bertenaga untuk keperluan gaming, tapi juga punya keunggulan di sektor fotografi. Kira-kira seperti apa spesifikasi dan juga fitur dari MediaTek Helio G98 dan Helio G88 yang terbaru? Ini, gue jelasin ya. MediaTek Helio G96 menawarkan pengalaman maksimal untuk penggunaan sehari-hari termasuk bermain game. Chipset ini memiliki dukungan terhadap layar dengan refresh rate mencapai 120 Hz dan resolusi maksimal Full HD+. Bakal mantap seperti main gamenya. Katanya nih, untuk scrolling halaman web dan animasi jadi lebih mulus di berbagai aplikasi. Dukungan tampilan Helio G96 120 Hz tidak memiliki batasan dalam supply DDIC, antarmuka CPI atau DPI, dan mendukung kedua layar LCD atau AMOLED. Untuk kameranya, MediaTek Helio G96 mendukung kamera dengan sensor hingga 108 megapiksel. Sementara dukungan lainnya terdapat integrasi modem Cat13 4G LTE World Mode yang cepat, layanan dual 4G SIM, VoLTE dan VLTE, serta Intelligent Resource Management Engine dan juga Network Engine. Lalu, kita beralih ke chipset MediaTek Helio G88. Chipset ini mendukung kecepatan tampilan hingga 90 Hz untuk menciptakan kemampuan aplikasi seluler dan sistem operasi yang sangat mulus. Chipset Helio G88 memiliki CPU 8 core dengan 2 core diantaranya menggunakan ARM Cortex A75 dengan clock speed 2 GHz. Dengan CPU seperti itu, chipset ini memungkinkan reaksi responsif, loading aplikasi, dan pengambilan gambar yang cepat. Chipset Helio G88 dibangun pada generasi keunggulan fotografi dengan dukungan kamera utama hingga 64 megapiksel
mesin kedalaman perangkat keras untuk pengambilan bokeh dual kamera, teknologi kamera control unit atau CCU, electronic image stabilization atau AIS, dan rolling shutter compensation atau istilahnya adalah RSC. Dengan chip terbaru dalam seri Helio G, para produsen dapat menghadirkan fotografi elit dan fitur tampilan tangguh untuk smartphone generasi berikutnya. Oke sob, itu tadi 7 berita terhangat di Teknoupdate pekan ini. Kira-kira dari ke-7 berita itu, lu paling suka berita yang mana nih? Nanti ditulis di kolom komentar aja ya. Nah, itu aja dari gue untuk video kali ini. Pesan gue di masa pandemi ini adalah tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga di rumah aja. Kalau nggak ada keperluan mendesak, mendingan di rumah aja untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Gue Noval pamit, sampai ketemu di video Teknoupdate pekan depan. Bye-bye!